Halo orang-orang baik, terima kasih sudah klik video ini dan selamat datang kembali di channel The Purbas. Apa kabar kalian hari ini? Saya harap kalian sekeluarga senantiasa sehat walafiat ya. Semoga rizki kalian berlimpah, dan semoga segala urusan kalian berjalan lancar. Kalau ada di antara kalian yang saat ini sedang terbaring sakit, saya doakan semoga lekas sembuh agar bisa segera beraktivitas kembali. Untuk video hari ini, saya akan membawa kalian berkunjung ke negara Italia, untuk membahas tragedi yang menimpa seorang wanita muda yang bernama Melania Parolisi. Melania Rea lahir pada tanggal 10 Agustus tahun 1982 di keluarga yang harmonis dan dibesarkan dengan nilai-nilai tradisional. Orang tuanya, Victoria dan Gennaro Rea, dikenal sebagai pasangan yang senantiasa bekerja keras demi membahagiakan anak-anak mereka. Melania sangat dekat dengan Michele, kakak laki-lakinya, yang memiliki profesi sama seperti sang ayah, yaitu menjadi tentara di Angkatan Udara Italia. Walaupun mereka hanyalah warga kelas menengah biasa, keluarga kecil ini sangat familiar di komunitas kota Somma Vesuviana. Terutama Melania yang sejak dini dikenal sebagai anak perempuan yang ceria dan energik, namun tetap memiliki empati yang tinggi terhadap sesama. Beranjak dewasa, Melania bertransformasi menjadi gadis yang cantik, supel, dan memiliki banyak teman. Melania mudah sekali untuk memulai obrolan dengan orang yang baru dia kenal, dan saat bersama kelompok teman-temannya, Melania akan menjadi lem yang akan merekatkan semua orang. Teman-temannya bahkan menjuluki Melania adalah sinar matahari, karena wajahnya selalu memancarkan senyuman dan menularkan aura positif bagi orang-orang yang berada di sekitarnya. Keluarganya memainkan peranan penting dalam menentukan kepribadian dan tujuan hidup seorang Melania, di mana dia sering mengungkapkan keinginan bahwa suatu hari nanti, dia ingin menikah dan memiliki sebuah keluarga yang besar, erat dan penuh cinta kasih, persis seperti keluarga yang dimiliki orang tuanya. Setelah menyelesaikan sekolah menengah, Melania berada di persimpangan dilema untuk menentukan arah masa depannya. Sebagai gadis yang berpikiran sederhana, Melania ingin segera menikah dan menjadi ibu rumah tangga, tapi sampai saat itu, dia masih belum bertemu sosok pemuda atau pria yang bisa menjadi suami ideal untuknya. Alhasil sementara waktu, Melania putuskan untuk melanjutkan studinya di universitas dan kuliah mengambil jurusan bahasa Spanyol, bahasa yang selama ini dia kagumi. Melania kemudian memutuskan untuk melanjutkan pendidikan ke kota Napoli, yang berjarak sekitar 25 km dari Somma Vesuviana, kota kelahirannya. Di Napoli, Melania kuliah mengambil jurusan bahasa Inggris dan bahasa Spanyol, di mana dia selanjutnya lulus dan meraih gelar sarjana pada tahun 2004. Setelah selesai kuliah, Melania kembali mengalami dilema karena dia ingin segera menikah dan membangun keluarga. Tapi lagi-lagi, meskipun sudah ada beberapa pemuda atau pria yang mendekatinya, belum ada satupun yang Melania anggap layak untuk menjadi suaminya. Melania bukannya mencari pria yang tampan atau kaya, dia hanya mencari pria yang kurang lebih seperti ayahnya, seorang pria yang dewasa, matang, mandiri, dan bertanggung jawab. Alhasil Melania putuskan untuk pulang saja ke rumah orang tuanya sambil menunggu kedatangan pria yang tepat dalam hidupnya. Pada tahun 2007, Melania yang berusia 25 tahun pergi berlibur ke kota Napoli bersama teman-temannya, yang secara kebetulan saat itu adalah masa liburan musim panas. Pada satu kesempatan, kelompok wanita muda ini bertemu dengan kelompok tentara-tentara muda yang sedang cuti dan menikmati liburan. Salah satu teman Melania kenal dengan salah seorang tentara itu, dan singkat cerita, Melania berkenalan dengan seorang tentara yang bernama Salvatore Parolisi. Salvatore yang saat itu sudah berusia 32 tahun, langsung terpikat dengan kecantikan dan kecerdasan Melania. Begitupun sebaliknya, Melania juga mengamati bahwa Salvatore adalah sosok calon suami yang dia cari selama ini. Tentunya, selain karena ketampanannya, Salvatore juga sudah matang, sikapnya dewasa, simpatik penuh perhatian, dan dengan profesinya sebagai tentara, Salvatore akan sangat mudah diterima oleh orang tuanya. Tidak butuh waktu lama, Salvatore dan Melania pun mulai menjalin hubungan asmara, dan sesuai perkiraan, ayah dan ibu Melania merestui hubungan tersebut bahkan mendorong mereka untuk segera menikah. Melania dan Salvatore menikah pada tahun 2008, namun beberapa bulan kemudian, pasangan pengantin baru ini harus pindah jauh ke kota Ascoli Piceno yang berjarak sekitar 350 km dari Somma Vesuviana. Walaupun dia merasa sedih,
Melania harus berpisah dengan keluarganya dan ikut suami yang dimutasi ke Ascoli Piceno. Dan yang lebih berat lagi, pekerjaan Salvatore seringkali memaksanya untuk dinas di kamp dan meninggalkan Melania sendirian di rumah. Bahkan saat Melania mulai berbadan dua, suaminya tetap jarang berada di rumah, sehingga Melania memilih untuk pulang dulu ke rumah orang tuanya demi kesehatan dan keselamatannya selama kehamilan. Pada tahun 2009, Melania melahirkan seorang anak perempuan yang dia namai sama seperti ibunya, yaitu Victoria. Semua anggota keluarganya hadir di rumah sakit menemani proses persalinan, namun sungguh disayangkan, Salvatore sang suami malah absen dan baru muncul sehari kemudian. Salvatore memasuki ruang perawatan Melania di rumah sakit, tapi sungguh sangat aneh. Alih-alih menyapa dan mengecup kening istrinya, Salvatore terlihat cuek dan langsung menggendong putrinya. Sikap suaminya ini sempat membuat Melania heran, karena setiap kali pria itu pulang dari dinasnya di kamp militer, Salvatore biasanya langsung memeluk dan mengecup kening Melania, tapi untuk saat ini, Melania berusaha untuk menepis kejanggalan tersebut karena berpikir mungkin saja Salvatore terlalu antusias untuk bertemu dengan putri mereka, sampai-sampai lupa menyapa dan mengecup keningnya. Tapi benarkah Salvatore hanya lupa? Benarkah Salvatore terlalu antusias? Atau ada alasan lain di balik sikap cueknya itu? Pada tanggal 18 April tahun 2011, seorang pria memasuki sebuah bar kecil di pinggiran kota Ascoli Piceno, sambil menggendong balita perempuan berusia sekitar 2 tahun. Pria ini bolak-balik masuk ke toilet bar tersebut seakan-akan sedang mencari sesuatu atau seseorang. Si pemilik bar yang bernama Gianna, merasa terusik dengan tingkah pria itu sehingga dia memutuskan untuk bertanya, apa atau siapa yang sedang dia cari. Pria ini tak lain adalah Salvatore Parolisi, dan balita digendongannya adalah Victoria putrinya. Kepada pemilik bar, Salvatore berkata bahwa dia sedang mencari Melania istrinya. Salvatore menambahkan bahwa tadi, dia bersama istri dan anak mereka menghabiskan waktu di Taman San Marco yang berada tak jauh dari bar, sekitar jam setengah 4 sore. Istrinya berkata bahwa dia mau numpang buang air kecil di bar ini, tapi setelah ditunggu selama kurang lebih 30 menit, Melania tak kunjung kembali ke taman, dan HP-nya tidak merespon saat dihubungi. Salvatore berkata bahwa istrinya pasti sudah diculik seseorang dan keselamatannya sedang terancam. Gianna berusaha menenangkan Salvatore dan berkata, bahwa sedari tadi tidak ada perempuan yang masuk ke bar, apalagi minta izin menggunakan toilet, tapi Salvatore sangat yakin bahwa dia melihat istrinya masuk ke bar ini. Beberapa pengunjung bar yang mendengarkan percakapan itu, juga menyatakan bahwa mereka tidak melihat kedatangan seorang perempuan. Namun lagi-lagi, Salvatore bersikeras bahwa Melania masuk ke bar ini dan pasti salah satu dari tamu bar telah menculik istrinya. Untuk menenangkan ketegangan dan karena tidak tahu harus berbuat apa, Gianna si pemilik bar akhirnya memutuskan untuk menelpon Carabinieri. Tak lama kemudian Carabinieri datang dan melakukan pencarian di sekitar bar serta taman, tapi sama seperti keterangan para tamu bar, beberapa orang yang ada di taman juga mengaku bahwa mereka tidak melihat kehadiran wanita dengan ciri-ciri yang disebutkan Salvatore berada di taman pada sore itu. Hari pun mulai gelap dan Victoria putri Salvatore mulai rewel karena mungkin dia lapar. Salvatore akhirnya menghubungi Stefania teman istrinya agar bisa membantu mengurus Victoria, sementara dia dan para polisi masih berusaha mencari Melania. Saat Stefania tiba di lokasi dan mengambil Victoria, wanita ini langsung menemukan sebuah detail yang aneh, di mana saat dia ingin mengambil popok bersih dan susu untuk Victoria, di mobil Salvatore, ternyata tidak ada tas perlengkapan kebutuhan Victoria, yang seharusnya berisi susu, popok, pakaian bersih, selimut, dan botol susu serta empeng. Bagaimana mungkin Melania membawa Victoria ke taman yang berada di pinggiran kota sejauh 20 km, tanpa membawa susu dan popok anaknya, terlebih lagi saat itu di bulan April, Ascoli Piceno masih berada di musim dingin. Rasanya tidak mungkin kalau Melania melewatkan pakaian dan selimut tebal untuk putrinya. Sebagai sahabat Melania selama bertahun-tahun, Stefania tahu betul kebiasaan temannya itu, yang selalu mempersiapkan segala sesuatunya secara detail. Kembali ke proses pencarian terhadap Melania, hingga menjelang tengah malam, polisi masih belum bisa menemukan keberadaan wanita 28 tahun itu. Bahkan setelah mereka menggunakan anjing polisi, bau atau tanda-tanda keberadaan Melania tidak bisa dilacak.
Situasi ini membuat para polisi lalu berasumsi bahwa mungkin tidak terjadi sesuatu hal yang buruk terhadap Melania, melainkan wanita itu dengan sengaja melarikan diri atau pergi bersama orang lain. Salvatore selanjutnya diminta untuk ikut ke kantor polisi dan membuat laporan resmi orang hilang. Tapi pria 35 tahun ini menolak asumsi polisi bahwa istrinya dengan sengaja melarikan diri atau kabur bersama pria lain, karena menurut Salvatore, pernikahan mereka baik-baik saja dan tidak sedang terjadi pertengkaran di antara mereka. Ketika polisi bertanya apakah Melania memiliki masalah kesehatan yang mungkin membuatnya hilang ingatan dan tersesat, Salvatore menjawab bahwa kondisi kesehatan mental istrinya baik-baik saja, tapi memang kurang lebih sebulan lalu, Melania baru saja menjalani operasi hernia. Salvatore lalu pulang ke apartemennya pada jam 3 dini hari di tanggal 19 April tahun 2011, di mana orang tua dan kakak laki-laki Melania sudah menunggunya. Mereka membahas masalah hilangnya Melania hingga matahari terbit. Setelah itu keluarga Melania pergi untuk bergabung dalam upaya pencarian, sementara Salvatore tetap berdiam diri di rumah, sedangkan Victoria putrinya masih diurus oleh Stefania. Malam harinya masih di tanggal 19 April, Salvatore muncul ke tempat kerjanya dan berkata bahwa dia telat datang karena tadi mampir dulu ke lokasi hilangnya Melania untuk membantu pencarian. Tapi polisi ternyata melarangnya terlibat dalam proses pencarian dan menyarankan agar Salvatore pulang saja. Pada pagi hari di tanggal 20 April tahun 2011, seorang tetangga apartemen Salvatore menelpon polisi dan memberikan info yang mungkin terkait dalam kasus hilangnya Melania. Menurut si tetangga ini, tadi malam dia mendengar suara mesin cuci dari arah unit apartemen Salvatore. Sepertinya Salvatore sedang mencuci pakaian. Entah apa yang dia cuci sampai butuh waktu berjam-jam hingga menjelang fajar. Dan mengingat saat itu belum ada kejelasan terkait kondisi serta keselamatan istrinya, mencuci pakaian seharusnya menjadi hal terakhir yang terlintas di kepala Salvatore. Menindaklanjuti laporan ini, polisi segera mendatangi apartemen Salvatore dan melakukan penggeledahan. Tapi mereka tidak menemukan petunjuk apapun di sana. Namun pada sekitar jam 9 pagi, kepolisian kota Ascoli Piceno kembali menerima laporan dari seorang warga yang mengaku bahwa dia menemukan sesosok jasad wanita di dalam hutan. Saat polisi mendatangi lokasi yang disebutkan oleh si pelapor, mereka mendapati memang ada sesosok jasad wanita yang tergeletak dalam posisi telentang di bawah pohon tak jauh dari sebuah pondok terbengkalai. Namun yang membuat temuan ini semakin mengerikan, jasad wanita itu kondisinya sangat rusak, di mana wajahnya nyaris tidak bisa dikenali lagi akibat puluhan luka benda tajam. Di sekujur tubuhnya juga terdapat banyak luka tikaman. Pakaian bagian atas terangkat hingga ke atas dada, dan celananya melorot hingga ke lutut. Kondisi korban mengisyaratkan bahwa dia mungkin telah menjadi korban kekerasan seksual, tapi masih ada detail yang lebih mengerikan lagi, di mana pada dada korban terdapat sayatan yang membentuk huruf X, dan pada kedua pahanya, ada sayatan yang menyerupai lambang salib. Berdasarkan ciri fisik, pakaian, dan barang-barang yang ditemukan di sekitar jasad, polisi menetapkan bahwa korban adalah Melania Parolisi, wanita yang dilaporkan hilang 2 hari lalu. Apa yang sebenarnya terjadi dan hal brutal apa yang menimpa Melania? Pertanyaan ini segera terjawab karena 2 bulan kemudian, polisi sudah berhasil mengungkap misteri kasus ini serta menangkap pelaku yang membunuh Melania. Prosedur otopsi mengungkap hasil bahwa Melania meninggal akibat 35 luka yang disebabkan oleh benda tajam. Beberapa di antaranya tembus hingga merusak organ dalam tubuh wanita itu. Kondisi pakaiannya yang tersingkap mengindikasikan bahwa Melania telah diperkaos sebelum atau setelah dibunuh. Tapi pemeriksaan forensik membuktikan bahwa Melania sejatinya tidak mengalami kekerasan seksual. Siapapun pelakunya, sepertinya memang sengaja ingin mengelabui investigasi polisi, dengan tujuan agar motif asli dari kejahatan ini tersamarkan. Jasad Melania ditemukan tergeletak telentang di bawah pohon yang berada tak jauh dari gubuk terbengkalai, di mana gubuk tersebut dulunya diketahui adalah markas dari kelompok ajaran aliran sesat. Huruf X di dada dan simbol salib di paha Melania, sepertinya sengaja dibuat oleh pelaku untuk mengarahkan investigasi polisi agar mencurigai para pengikut aliran sesat tersebut. Padahal, kenyataannya, aktivitas kelompok sesat itu sudah tidak aktif lagi sejak lama. Saat polisi menunjukkan lokasi penemuan jasad Melania kepada Salvatore, pria itu dengan tenang berkata bahwa 2 minggu yang lalu, mereka pernah melakukan hubungan seks di bawah pohon itu, dan keterangan Salvatore ini semakin menguatkan kecurigaan polisi yang sejak awal
sudah menggarisbawahi beberapa kebohongan yang dilakukan oleh Salvatore. Pertama-tama, tidak ada satupun orang yang bisa memverifikasi keterangan Salvatore terkait keberadaan Melania di Taman San Marco, atau kedatangan Melania di bar. Kamera CCTV yang terpasang di beberapa titik di sekitar bar dan taman, sama sekali tidak pernah merekam kehadiran Melania di dua tempat itu. Alih-alih, Melania bersama Salvatore dan putri mereka, malah terekam kamera CCTV yang terpasang tak jauh dari lokasi penemuan jasad Melania, pada jam 3 sore di tanggal 18 April tahun 2011. Sedangkan Salvatore muncul di bar pada jam 4 sore dan berkata bahwa 30 menit sebelumnya, Melania berada di Taman San Marco lalu pergi ke bar tersebut untuk numpang buang air kecil. Sebagai catatan saja, jarak lokasi penemuan jasad dan Taman San Marco atau bar adalah sejauh 18 km. Lalu bagaimana bisa mereka berada di dua tempat yang berbeda dalam waktu yang bersamaan? Sinyal HP Melania dan Salvatore terekam menara provider di sekitar lokasi penemuan jasad, sementara saat diperiksa pada menara provider di sekitar Taman San Marco, hanya sinyal HP Salvatore saja yang terekam. Lalu terkait kondisi Melania saat ditemukan, si pelaku membuat kondisi Melania seakan-akan wanita itu menjadi korban pemerkosaan dan pembunuhan yang dilakukan oleh para pengikut aliran sesat, padahal kelompok tersebut sudah lama tidak aktif lagi. Salvatore berkata bahwa 2 minggu yang lalu, dia dan Melania bercinta di bawah pohon tersebut. Tapi kalau kalian ingat sebelumnya Salvatore pernah memberikan keterangan bahwa Melania baru sebulan yang lalu menjalani operasi hernia. Bagaimana mungkin dalam hitungan hari setelah operasi, Melania sudah bisa berhubungan badan, terlebih lagi, aktivitas tersebut mereka lakukan di atas tanah. Hasil investigasi forensik menyatakan bahwa Melania sama sekali tidak mengalami pemerkosaan sebelum atau sesudah dia dibunuh. Dan satu-satunya DNA yang berhasil ditemukan di tubuh Melania adalah DNA Salvatore sendiri. Di mana pada area mulut Melania, ahli forensik menemukan sisa air liur milik Salvatore. Dan dengan hasil ini, polisi menduga bahwa Melania telah ditipu suaminya untuk datang ke hutan tersebut dengan alasan yang belum diketahui. Dan saat mereka berciuman, Salvatore dengan cepat menusuk sekujur tubuh Melania menggunakan pisau. Dengan latar belakangnya di Angkatan Darat Italia, Salvatore sangat mampu melakukan aksi tersebut. Kalau memang demikian kronologinya, berarti Salvatore terlebih dahulu membawa Melania ke hutan dan membunuh istrinya di sana, pada rentang waktu jam 3 hingga jam setengah 4 sore di tanggal 18 April. Dari sana Salvatore mendatangi Taman San Marco, lalu masuk ke bar untuk menciptakan alibi seolah-olah istrinya menghilang. Lalu pertanyaan selanjutnya, kalau memang benar Salvatore adalah pembunuh Melania, motif apa yang mendorong pria ini sampai tega melakukan pembunuhan keji itu? Saat polisi melakukan investigasi dan menanyai beberapa rekan Salvatore di kamp militer, didapati info kalau Salvatore mengaku bahwa pada tanggal 19 April tahun 2011, dia terlambat datang ke tempat kerjanya karena dia sempat mencoba untuk membantu proses pencarian terhadap Melania di Taman San Marco. Tapi menurut Salvatore, polisi tidak mengizinkannya berpartisipasi dalam pencarian tersebut. Di sini lagi dan lagi, Salvatore berbohong, karena faktanya pada hari itu, dia sama sekali tidak muncul untuk bergabung bersama tim pencarian. Lalu di mana Salvatore berada di sepanjang hari itu? Apakah dia berada di rumah sedang mencemaskan kondisi Melania, atau dia sedang sibuk menghilangkan jejak kejahatannya? Meskipun polisi sudah menaruh kecurigaan terhadap Salvatore Parolisi, mereka tidak ingin gegabah dan masih harus mencari bukti-bukti lain, terutama bukti yang bisa menjelaskan motif pembunuhan terhadap Melania. Tanpa sepengetahuan Salvatore, polisi sudah memasang alat penyadap di mobilnya sejak tanggal 18 April ketika Melania dilaporkan menghilang. Polisi juga memasang alat penyadap di apartemennya pada tanggal 20 April tahun 2011, saat mereka melakukan penggeledahan terkait laporan dari tetangga apartemen Salvatore. Dan benar saja, ketika polisi memberitahu bahwa jasad Melania sudah ditemukan, Salvatore menolak untuk datang ke rumah sakit guna mengidentifikasi jasad istrinya, Michelle kakak Melania sampai harus mendatangi apartemen Salvatore dan membujuknya untuk datang ke rumah sakit. Namun Salvatore tetap menolak, alhasil Michelle lah yang melakukan identifikasi terhadap jasad Melania. Sementara itu di apartemennya, Salvatore ternyata menelpon seseorang dan berkata agar orang itu segera menghapus histori panggilan telepon dan pesan teks di antara mereka. Saat istrinya hilang dan diduga telah ditemukan dalam kondisi sudah meninggal, Salvatore malah sibuk menghapus jejak digitalnya. Lalu siapa orang yang ditelepon oleh Salvatore?
dan apakah orang ini juga terlibat dalam pembunuhan Melania. Hasil investigasi polisi mengungkap bahwa nomor telepon yang dihubungi oleh Salvatore adalah milik seorang wanita yang bernama Ludvika Peron. Saat dihubungi oleh detektif, wanita 25 tahun ini bersikap kooperatif dan menjelaskan tentang hubungannya dengan Salvatore. Salvatore Parolisi adalah seorang instruktur di resimen tentara wanita di Angkatan Darat Italia. Pada tahun 2008, Ludvika bergabung menjadi tentara wanita dan Salvatore adalah salah satu instruktur di akademinya. Meskipun dia tahu bahwa Salvatore sudah menikah, Ludvika tidak bisa menolak pesona pria itu dan terjadilah hubungan asmara di antara mereka. Bahkan faktanya, perselingkuhan mereka dimulai sejak 2 bulan pertama kehamilan Melania. Melania memang istri sah Salvatore, tapi nyatanya pria itu lebih banyak menghabiskan waktu bersama Ludvika. Alasan mengapa Salvatore terlambat datang saat istrinya melahirkan, tak lain karena saat itu dia sedang berlibur bersama Ludvika. Tak terasa kira-kira setahun kemudian, pendidikan Ludvika selesai dan dia menerima penempatan di kota Roma. Namun hubungannya bersama Salvatore terus berlanjut. Kapanpun ada kesempatan, mereka akan bertemu dan melepas rindu. Ludvika menambahkan bahwa pada awal bulan Maret tahun 2011, tiba-tiba dia menerima panggilan telepon dari Melania, istri Salvatore, di mana wanita itu dengan suara yang tenang berkata bahwa dia sudah tahu tentang perselingkuhan Ludvika dengan suaminya. Melania meminta secara baik-baik supaya Ludvika meninggalkan suaminya dan dia akan memaafkan mereka berdua. Atau kalau tidak, Melania berkata bahwa dia tidak punya pilihan lain selain melapor ke atasan Salvatore serta Ludvika, dan bisa dipastikan mereka akan mendapat masalah. Merasa takut dengan ancaman Melania, Ludvika memutuskan untuk mengakhiri hubungannya bersama Salvatore yang sudah berlangsung selama 2 tahun lebih. Tapi baik Melania maupun Ludvika sama-sama tidak menceritakan obrolan mereka via telepon kepada Salvatore. Melania mungkin saat itu merasa kalau hubungan Ludvika dan suaminya sudah benar-benar berakhir. Tanpa sepengetahuan suaminya, Melania mengetahui perselingkuhan itu, dan tanpa Salvatore sadari, Melania sudah memaafkan pengkhianatan suaminya. Sementara itu di lain pihak, Ludvika memang menepati janjinya kepada Melania dan mengakhiri hubungannya bersama Salvatore. Tanpa menyebutkan percakapannya dengan Melania, Ludvika berkata kepada Salvatore bahwa 2 tahun sudah cukup baginya untuk berada di hubungan yang tidak memiliki tujuan, karena menurut Ludvika, sampai kapanpun Salvatore tidak akan meninggalkan istri dan anaknya. Salvatore rupanya tidak bisa menerima keputusan tersebut. Dia terus membombardir Ludvika dengan pesan teks dan panggilan telepon, di mana Salvatore berjanji bahwa dia akan segera menceraikan Melania, tapi dia butuh waktu untuk membicarakan masalah perceraian dengan istrinya, karena Melania pada saat itu baru saja menjalani operasi hernia. Ludvika percaya dengan janji Salvatore dan bersedia untuk kembali bersama, tapi dengan catatan bahwa sebelum hari libur Paskah di tahun itu, Salvatore sudah bicara dengan Melania terkait masalah perceraian mereka. Pada tanggal 17 April tahun 2011, tepat seminggu sebelum hari libur Paskah, Ludvika menagih janji Salvatore tentang masalah perceraiannya. Namun rupanya Salvatore mengaku bahwa dia masih belum bisa membahas masalah perceraian ini dengan Melania. Ludvika pun mengamuk dan meluapkan kekesalannya. Sikap Salvatore yang bertele-tele ini membuat Ludvika semakin yakin bahwa Salvatore memang tidak akan pernah menceraikan Melania. Ludvika lanjut bercerita bahwa pada pagi hari di tanggal 18 April tahun 2011, Salvatore meneleponnya dan meminta maaf karena belum bisa memberi kepastian untuk hubungan mereka. Hati Ludvika melunak dan memaafkan Salvatore. Dia juga tidak lagi mendesak masalah perceraian tersebut. Tapi Ludvika memberi ultimatum bahwa pada hari libur Paskah yang bertepatan dengan tanggal 24 April tahun 2011, Salvatore harus bertemu dengan orang tuanya di kota Roma. Ludvika mengaku bahwa dia sudah berjanji akan mengenalkan calon suaminya kepada semua anggota keluarga. Setelah percakapan tersebut, Ludvika tidak berkomunikasi lagi sepanjang hari dengan Salvatore, sampai kemudian di keesokan harinya pada tanggal 19 April tahun 2011, Salvatore menghubunginya dan berkata bahwa Melania menghilang. Ludvika mengaku kepada detektif bahwa saat itu dia tidak tahu harus bagaimana merespon berita tersebut, tapi tahu-tahu keesokan harinya di tanggal 20 April tahun 2011, Salvatore menelponnya lagi.
dan menyuruhnya untuk menghapus semua data panggilan telepon serta pesan teks di antara mereka. Saat itu Salvatore berkata bahwa Melania telah ditemukan dalam kondisi sudah meninggal. Salvatore tidak ingin Ludvika dan hubungan mereka dikait-kaitkan dalam kasus ini. Pengakuan Ludvika berhasil menyelesaikan kasus ini, di mana motif Salvatore sudah terungkap. Dia menghabisi nyawa istrinya demi bisa menikahi Ludvika kekasihnya. Investigasi lebih lanjut membuktikan bahwa Ludvika Peron memang tidak terlibat dalam aksi kejahatan Salvatore. Bahkan investigasi polisi malah mengungkap detail lain, bahwa Ludvika bukan satu-satunya wanita yang menjadi selingkuhan Salvatore. Sejak masih pacaran hingga menikah lalu memiliki anak bersama Melania, Salvatore menjalin hubungan gelap bersama banyak wanita. Rata-rata yang menjadi selingkuhan Salvatore adalah murid-muridnya di akademi, sama seperti Ludvika Peron, dan kebanyakan dari para wanita itu hanya menjadi teman tidur satu malam saja, tidak ada yang bertahan sampai bertahun-tahun, kecuali Ludvika Peron. Dengan semua bukti dan petunjuk yang sudah berhasil dikumpulkan, dan tentunya dengan pengakuan Ludvika, pada tanggal 13 Juni tahun 2011, Salvatore Parolisi ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka tunggal dalam kasus kematian Melania istrinya. 4 tahun kemudian atau tepatnya pada bulan Juni tahun 2015, Hakim Pengadilan Kota Ascoli Piceno menjatuhkan vonis hukuman penjara selama 30 tahun bagi Salvatore Parolisi. Salvatore lalu mengajukan banding hingga kasasi ke Mahkamah Agung. Pada bulan Juli tahun 2016, dia diberi keringanan dan vonisnya turun menjadi hukuman penjara selama 20 tahun. Selama menjalani masa hukuman di penjara, Salvatore dinilai berkelakuan baik, bahkan dia berhasil menyelesaikan studi S1 mengambil jurusan ilmu hukum. Alhasil pada tanggal 23 Juni tahun 2023 yang lalu, Salvatore Parolisi menerima pembebasan bersyarat setelah menjalani masa hukuman selama 12 tahun dari total 20 tahun vonisnya. Sebenarnya mau dia belajar ilmu hukum, mau belajar ilmu bela diri, atau belajar ilmu membuat telur gulung, si Salvatore ini sepertinya tidak pantas untuk bisa menerima pembebasan bersyarat. Kalau kita mundur lagi dan melihat detail bagaimana kondisi Melania saat ditemukan, perbuatan si Salvatore ini benar-benar keji dan seperti binatang buas. Namun ya sudahlah, kita terima dulu putusan hakim yang memberikan pembebasan bersyarat bagi Salvatore, karena hanya berselang 12 jam setelah dia menghirup udara bebas, Salvatore muncul di televisi dan melakukan wawancara, di mana dalam wawancara tersebut, Salvatore mengaku bahwa dia memang telah mengkhianati istrinya, tapi Salvatore menolak keras tuduhan bahwa dia membunuh Melania. Wawancara ini kemudian viral dan menuai kecaman dari publik. Terlebih lagi, dalam salah satu penjelasannya, Salvatore berkata bahwa dia sangat mencintai Melania. Buktinya setiap bulan dia memberi sepertiga dari uang gajinya kepada Melania. Apa namanya itu kalau bukan cinta? Ungkap Salvatore. Hakim menilai bahwa pernyataan Salvatore menunjukkan sifat asli pria itu yang sama sekali tidak mengakui dan tidak menyesali kesalahannya. Alhasil hakim membatalkan pembebasan bersyarat Salvatore dan memerintahkan pria itu untuk kembali ke penjara dan meneruskan masa hukumannya sampai genap 20 tahun, tanpa ada lagi peluang untuk mengajukan pembebasan bersyarat. Itulah tadi kisah nyata kasus kriminal kita untuk hari ini. Semoga ada pelajaran berharga yang bisa kita petik dari kisah hidup Melania. Keinginan untuk menikah dan membina keluarga, jangan sampai mengaburkan penilaian terhadap calon pasangan. Terima kasih sudah menonton video ini hingga selesai. Jangan lupa tulis pendapat kalian mengenai kasus ini di kolom komentar. Jaga kesehatan selalu, dan sampai jumpa lagi di kisah nyata kasus kriminal berikutnya, dari channel The Purbas.